Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang perancangan basis data dengan tema Kawan Harga. Dan selamat Menyaksikan. Faktor-faktor seperti perubahan cuaca, perubahan musim, dan faktor lainnya dapat mempengaruhi harga secara drastis. Ini bisa menjadi beban bagi konsumen yang harus menghadapi kenaikan harga secara tiba-tiba. Dengan harga yang tidak stabil dan kurangnya informasi yang memadai, petani dan produsen lokal mungkin kesulitan menentukan harga jual yang adil untuk produk-produk mereka. Ini bisa menghambat perkembangan ekonomi lokal dan pertumbuhan sektor pertanian. Sebagai contoh, kita dapat menentukan apakah fluktuasi harga disebabkan oleh kelangkaan barang atau gangguan dalam distribusi, dan faktor-faktor lainnya. Karena itu, informasi harga yang akurat dan dapat diakses dengan cepat, bahkan dalam waktu nyata menjadi sangat penting bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sumbawa. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pelaku bisnis dan ekonomi, tetapi juga sangat berarti bagi pemerintah, terutama bagi tim pengendali inflasi daerah. Saat ini, salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa adalah ketidaktransparan harga bahan pokok. Masyarakat sulit mendapatkan informasi harga bahan yang akurat dan terkini, sehingga mereka seringkali menjadi korban dari fluktuasi harga yang tidak terduga. Beberapa daerah mungkin memiliki akses yang lebih baik daripada yang lain, dan ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kemampuan masyarakat untuk memantau dan membandingkan harga. Harga bahan pokok sering kali mengalami fluktuasi yang signifikan di Kabupaten Sumbawa. Teknologi internet memberikan keunggulan dalam penyampaian informasi yang lebih cepat, dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Media yang sering digunakan untuk memperoleh informasi salah satunya adalah internet. Dengan internet, semua informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Menurut lembaga riset pasar eMarketer, populasi Nether di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 83,7 juta orang dan 93,4 juta orang pada tahun 2015. Saat ini, Indonesia berada pada peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Data harga, yang dimana data ini berisikan tentang data perkembangan harga yang terjadi di pasar. Adapun atribut dari data harga itu, yang pertama ID harga, yang kedua nama pasar, yang ketiga minggu, yang keempat bulan, yang kelima tahun, yang keenam nama komoditi, yang ketujuh jenis, yang kedelapan satuan, yang kesembilan harga, dan yang terakhir ada keterangan. Data berita. Data ini merupakan data yang berisi sebuah informasi yang berhubungan dengan harga kebutuhan pokok, seperti informasi penyebab naiknya harga beras. Adapun atribut dari data berita tersebut, yang pertama ada ID berita, yang kedua ada tanggal berita, yang ketiga judul, dan yang terakhir ada isi berita. Data admin, yang dimana data ini berkaitan dengan sebuah administrasi atau pengelolaan suatu sistem atau organisasi. Adapun atribut dari data admin yaitu ID admin, yang kedua username, dan yang ketiga ada password. Data member. Data member ini merupakan data yang berkaitan dengan anggota atau pelanggan suatu organisasi ataupun layanan. Adapun atribut-atribut dari data member tersebut adalah, yang pertama ada ID member, yang kedua nama, yang ketiga alamat, yang keempat email, yang kelima username,
Yang ke-6 password, dan yang ke-7 ada nama pasar. Selanjutnya ada tabel member yang berisikan data tentang member, yaitu data pedagang dengan atribut ID member, ID pasar, ID admin, username, password, nama lengkap, alamat, telepon, dan email. Selanjutnya ada tabel pasar. Sini berisikan data pasar dan informasi seputar pasar. Yang atributnya itu ada ID pasar, ID admin, nama, alamat, telepon, dan kepala pasar. Selanjutnya ada tabel user yang berisikan data user yang mengakses atau melakukan aktivitas dalam sistem. Atributnya ada ID user, ID member, ID barang, ID pengaduan, username, password, dan telepon. Dan terakhir ada tabel pengaduan yang berisi data pengaduan yang diisi oleh user dengan atribut ID pengaduan, ID admin, tanggal, nama, alamat, email, dan isi dari pengaduan. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai relasi antar tabel. Perlu diketahui bahwa relasi antar tabel digunakan untuk mengombinasikan data dari satu tabel dengan tabel lainnya dengan mencocokkan primary key dengan origin key-nya. Nah, dapat kita lihat dari database yang sudah kami buat. Di sini terdapat beberapa tabel yang udah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, seperti tabel berita, tabel pasar, tabel admin, tabel member, dan lain sebagainya, di mana tabel-tabel tersebut saling berikatan satu dengan yang lainnya. Seperti contoh, tabel member berhubungan dengan tabel user, di mana tabel member sebagai tabel referensinya dan tabel user sebagai tabel relasinya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ID member yang terdapat di atribut tabel user itu sebagai origin key, di mana ID member tersebut menjadi primary key di tabel member. Contoh lainnya di sini dapat kita lihat seperti tabel harga berelasi dengan tabel barang, di mana tabel harga sendiri menjadi tabel referensinya dan tabel barang menjadi tabel relasinya. Di mana di situ dapat kita lihat bahwa ID harga yang terdapat di tabel barang itu menjadi origin key, yang dimana ID harga tersebut menjadi origin key pada tabel harga. Nah, contoh lainnya juga dapat dilihat di tabel admin dengan tabel pengaduan, di mana di situ tabel admin menjadi tabel referensinya, tabel pengaduan menjadi tabel relasinya. Begitupun juga pada tabel berita dengan tabel member, di mana tabel member menjadi tabel referensinya dan tabel berita menjadi tabel relasinya. Begitu juga di tabel pasar, di mana tabel pasar dengan tabel member, di mana tabel member menjadi tabel referensinya dan tabel pasar menjadi tabel relasinya. Jadi seperti itu penjelasan mengenai relasi-relasi antar tabel. Jadi di sini berdasarkan penjelasan dari di atas, penulis menyimpulkan hal-hal berikut bahwa saat ini sistem informasi harga kebutuhan pokok di bidang oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa menggunakan pendekatan manual dengan pencatatan harga kebutuhan pokok dari pasar induk ditampilkan secara visual. Dan yang kedua ada perancangan database untuk pembuatan sistem informasi harga kebutuhan pokok berbasis web di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa. Dan yang ketiga adalah implementasi perancangan database pada sistem informasi harga kebutuhan pokok berbasis web di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa. Sekian video dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!